Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai diagram kita. Kali ini kita akan membahas sequence diagram, yaitu di chapter 4 dari buku UML Digital. Sequence diagram ini merupakan salah satu bentuk dari interaction diagram. Ya, jadi interaction diagram ini mendeskripsikan bagaimana sekelompok objek berkolaborasi dan bagaimana perilakunya, ya. Jadi di diagram yang disebut capture the behavior ini, the diagram shows a number of example objects and the message that are passed between these objects within the use case. Jadi diagram tersebut menggambarkan bagaimana objek-objek ya, itu saling berkirim pesan, yang dimana diagram tersebut menjelaskan behaviornya adalah dalam suatu use case. Jadi konteksnya suatu use case itu behaviornya antar objek itu bagaimana, atau pesan apa saja yang mereka saling mengirimkan. To begin the discussion, I'll consider simple scenario. Jadi di sini penulis menggambarkan skenario nya. Kasusnya adalah we have an order and are going to invoke a comment on it to calculate its price. Jadi kita punya order dan kita ingin membangkitkan ya komen atau perintah untuk menghitung harga. Nah, alurnya bagaimana? The order needs to look at all the line items. Jadi order ini harus melihat pesanan, ya, jadi line item per barisnya pesanannya apa saja on the order and determine their prices, which are based on the pricing rule of the order line product. Dan melihat harga, di mana harga tersebut adalah berdasarkan aturan harga dari order line product. Having done that for all the line items, the order then needs to compute an overall discount, which is based on rules tied to the customer. Jadi setelah menghitung harga dari aturan price yang ada di order line, lalu order juga harus menghitung diskon total, di mana diskon total itu basisnya adalah aturannya ya melekat pada customer. Jadi customer yang seperti apa, dia punya diskon yang seperti apa. Figure 4.1 is a sequence diagram that shows one implementation of the scenario. Jadi skenario yang tadi itu tergambar pada salah satunya ya, nanti ada dua, tergambar pada ya skenario di gambar 4.1 ini. Sequence diagram show the interaction by showing each participant with a lifeline that runs vertically down the page. Jadi di sequence diagram ini interaksinya antara each participant ini interaksinya bisa digambarkan dengan lifeline. Jadi ini lifeline 1, 2, 3, dan 4. That runs vertically down the page and the ordering of message by reading down the page. Jadi cara membaca sequence diagram itu pertama kali dari yang paling atas. Ya, biasanya berangkatnya dari kiri atau memang standarnya berangkat dari kiri. Jadi masuk dari kiri terus kemudian dibaca sampai mengikuti alur ya, sampai kemudian yang paling bawah. Jadi kalau di sini ada calculate price, get quantity, get product, get pricing detail, calculate base price, calculate discount, dan get discount info. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi dari skenario yang ada tadi bisa terlihat atau bisa dilihat di gambar ini, ada yang pertama calculate price. Ini istilahnya adalah found message. Nanti ada penjelasan sendiri. Kemudian ada perintah untuk menghitung harga kan gitu ya kepada order. Kemudian order melakukan pemanggilan method get quantity yang ada di order line. Ya. Kemudian melakukan pemanggilan get product yang ada di order line. Kemudian return-nya ini adalah product. Jadi dari an order line ini mengembalikan return atau pesan. Ini bukan mengembalikan nilai apa ya. Jadi di sini hanya simbolis gitu ya. Jadi di sini setelah ada get quantity dan get product, maka product ini bisa diketahui atau selanjutnya ini berkolaborasi dengan order. Kemudian order melakukan get pricing detail kepada produk yang bersangkutan tadi. Ya. Get pricing detail, kemudian activation, ya, nanti ada simbol-simbol kotak ini, ada fungsi namanya activation. Setelah get pricing detail ke produk, ya, kemudian karena yang memiliki atribut produk itu adalah atribut pricing itu adalah produk, jadi di sini get pricing detail. Kemudian setelah itu calculate base price, ya, jadi menghitung price dari atribut price yang ada dalam order. Kalau yang tadi atribut price yang ada dalam produk, kalau di sini atribut price yang ada dalam order, sudah ada price-nya itu sendiri-sendiri ya.
Jadi di produk yang melekat itu price-nya untuk masing-masing produk, yang di order itu price-nya yang dari totalnya tadi, dari total proses quantity, kemudian harga per produknya berapa. Nah ini calculate base price atau harga total kan gitu ya. Kemudian calculate diskon. Setelah ketahuan harga totalnya, si order ini menghitung diskonnya berapa. Nah untuk menghitung diskon, dia melakukan pemanggilan get discount info. Info diskonnya atau atribut diskonnya itu ada di customer, maka dia memanggil get discount info ke customer, berrelasi dengan customer. Nah ini adalah penggambaran dari skenario yang ada di paragraf sebelumnya. The diagram, however, doesn't show everything very well. Jadi sequence diagram ini memang ada penggunaan khusus. Jadi baiknya dia itu untuk menggambarkan apa? Jadi nggak menggambarkan semuanya ini dengan baik. The sequence of message get quantity, kemudian get product, get pricing details, and calculate base price need to be done for each order line on the order. Jadi sebenarnya get quantity, get product, kemudian get pricing detail, dan calculate base price ini kan dilakukan untuk setiap baris belanjaan. Jadi misalkan Anda beli pasta gigi, beli 2, harga masing-masingnya berapa, terus kemudian total harga pasta gigi tersebut jadinya berapa. Itu untuk satu order line. Nah kalau misalkan belinya nggak cuma pasta gigi saja, misalkan Anda beli pasta gigi, shampoo, sabun, itu kan ada 3 ya. Berarti nanti ada 3 order line. Berarti prosesnya ini itu kan get quantity, get product, kemudian get pricing detail, dan calculate base price. Itu kan terjadi 3 kali putaran kan dia, karena barang yang dibeli kan ada 3. Nah ini sequence diagram ini nggak bisa menggambarkan itu ya. Kemudian while calculate discount is involved just one, you can tell that from this diagram. Jadi seperti tadi barang yang dibeli 3 berarti prosesnya ini itu kan jalan atau berputar 3 kali. Nah di akhirnya itu hanya calculate discount itu ya total. Kalau sudah nggak ada barang yang terindeks atau yang perlu dihitung, baru dihitung diskonnya berapa. Diskonnya itu di 1 kali. Jadi yang ini 3 kali atau sesuai barang yang dibeli berapa. Kalau yang ini cuma di akhir saja calculate diskonnya. Dan ini you can tell that from this diagram. Jadi Anda nggak bisa menggambarkan hal tersebut di dalam diagram ini. Karena memang sebenarnya sequence diagram itu kalau simple sequence diagram seperti ini dibuat untuk menggambarkan interaksi antar objek saja untuk suatu kasus. Jadi nggak menggambarkan alurnya seperti apa gitu ya. Tapi memang ada suatu cara khusus untuk menggambarkan alur yang nanti diperkenalkan ya. I will introduce some more notation to handle that matter. Untuk menghandle kasus-kasus yang seperti ini, itu nanti ada notasi-notasi khusus. Kemudian di sequence diagram juga ada term partisipan. Istilah ya, partisipan. Di mana kalau di sini kita gambar partisipannya ini adalah an order line, a product, dan customer. Jadi di penulis dia menggambarkan atau memberikan nama partisipan ini stylenya adalah an order, an kecil atau kecil, terus kemudian namanya gitu ya. Sintaks yang lebih lengkap sebenarnya adalah nama titik 2 kelas. Nama dan kelas ini opsional, tapi kalau Anda mau tulis kelas saja tanpa nama, maka Anda harus tetap menuliskan titik 2, jadi titik 2 kelas ya, kalau nama kelasnya saja. Ada juga gambar 44 yang stylenya pakai name titik 2 kelas. Each lifeline has an activation bar that shows when the participant is active in the interaction. This correspond to one of the participant method being on the stack. Jadi pada setiap lifeline-nya ada garis putus-putus nih ya, lifeline ya. Has an activation bar, ada kotak-kotak yang menunjukkan bahwa ada bar kotak ya, atau bar atau kotak yang menunjukkan bahwa si partisipan ini sedang aktif. Contoh, di sini ada dari order ke order line, ada order memanggil get quantity dari order line, maka di sini order line partisipannya aktif. Kotak aktifnya itu hanya sampai ya, akhir kotak ini. Jadi di sini menggambarkan bahwa kotaknya itu aktif sebelum get product. Jadi kotaknya aktifnya order line itu akan berakhir sebelum get product selesai, dimulai, gitu ya. Jadi get quantity terus kemudian aktif. Asumsinya kalau seperti ini, kalau di model penggambarannya si penulis itu asumsinya si metode yang dipakai itu pasti menghasilkan return, dan returnnya tidak digambarkan. Ya, jadi kalau di sini memanggil get quantity itu pasti nanti dia dapat quantity, gitu ya. Karena ada penulis-penulis yang lain atau model penulisan yang lain yang setiap dipanggil itu nanti harus ada returnnya.
Nah, si penulis nanti menyebutkan dia memilih tidak selalu harus ada return-nya. Jadi nggak harus ada keterangan get quantity-nya atau return-nya quantity, nggak selalu harus seperti itu. Ya, jadi activation bar-nya itu yang seperti ini. Get product itu berarti berakhirnya activation bar yang ini. Ya. Kenapa kok nggak mesti sedikit seperti ini? Tidak. Jadi ada nanti yang model activation bar. Nah, ini dari awal sampai akhir activation bar-nya. Jadi dia order ini selalu aktif terus. Ya, sambil menunggu memanggil pemanggilan metode dari yang lain, gitu ya. Oke. Kemudian, naming often it's useful to correlate participant on the diagram. The call get product is shown returning a product which is the same name, and therefore the same participant as the product that get pricing detail is called same to. Jadi di sini memang product di sini sama produk di partisipan ini memang yang dimaksud adalah objek yang sama. Ya, di sini dia ingin menggambarkan ya bahwa get quantity dan get product ini dia nantinya menghasilkan produk. Ya, sehingga get pricing-nya itu nanti harus diarahkan ke produk atau objek yang keluar tadi ya, untuk masing-masing produknya ini. Gitu ya. Berdasarkan kombinasi quantity, produk dan juga pricing yang ada di produk. Ya. Kemudian, note that I've used a return arrow for only this call. I did that to show the correspondence. Jadi return arrow di sini itu hanya di product. Ya. Some people use return for all calls, but I prefer to use them only where they add information. Jadi seperti tadi yang saya singgung, si penulis hanya menuliskan return itu hanya kalau memang dia merasa dibutuhkan. Jadi memang di sini get quantity dan get product ini menghasilkan produk. Di sini keterangannya, maka dari hasil yang ini produk ini maka dia dibawa ke produk berdasarkan ini ya, get quantity get product dan juga pricing-nya. Gitu ya. Sedangkan orang lain mungkin menganggap setiap ada pemanggilan metode maka harus ada return-nya. Ya, tapi di sini they simply clutter things. Jadi dia anggap kalau setiap pemanggilan metode harus ada return-nya, maka dia bisa atau hal tersebut bisa clutter things, membuat hal-hal semuanya itu menjadi berantakan. Gitu ya. Okay. The first message doesn't have a participant that sent it. Jadi calculate price ini nggak punya partisipan yang mengirimkan. Jadi di sini asumsinya order atau diperlukan suatu penghitungan harga gitu ya. Nah, ini namanya found message istilahnya. For another approach to this scenario, take a look at figure 4.2. Jadi ada pendekatan yang lain atau ada bukan pendekatan ya, ada alur yang lain di gambar 4.2. Pada gambar 4.2 di sini dikatakan the basic problem is still the same, but the way in which the participants collaborate to implement it is very different. Jadi problemnya sama, bagaimana menentukan harga gitu ya, tetapi mengimplementasinya itu berbeda. Ya, the order asks each order line to calculate its own price. Jadi ketika mendapat perintah untuk calculate price, order ini menyuruh gitu ya, each order line to calculate its own price. Jadi masing-masing baris pada order line itu disuruh melakukan calculate price. Nah, untuk melakukan calculate price, order line ini the order line itself further hands off the calculation to the product. Jadi order line ini menyalurkan ya perintah tersebut dengan memanggil get price kepada produk. Note how we show the passing of a parameter. Di sini ada parameter quantity. Similarly, to calculate the discount, the order invokes a method on the customer. Order ini invoke method ke customer. Jadi method di customer get discounted value. Because it needs information from the order to do this. Karena customer ini masih tetap membutuhkan informasi, sesuatu informasi dari order, the customer make a reiterate call, yaitu get base value. Jadi karena customer masih membutuhkan suatu data tertentu sebelum bisa menghitung diskonnya berapa, customer ini dia memessage ke order untuk meminta gitu ya, base value atau base value-nya itu berapa. Jadi dari customer itu punya
diskonnya, tapi customer kan nggak tahu total barangnya, harga barangnya sebelum diskon itu berapa. Jadi customer meminta ke order. Oke. Kemudian yang terakhir ada di sini tulisan return discounted value. Jadi hasilnya itu discounted value-nya berapa. Ya. The first thing to note about these two diagram is how clearly the sequence diagram indicates the difference in how the participant interact. Jadi hal yang baik dalam sequence diagram yaitu permasalahannya sama, tapi kalau gambarnya berbeda, maka dia bisa membedakan secara jelas ya, berbeda bagaimana partisipan itu berinteraksi. Sequence diagram are not good at showing details of algorithm such as loop and conditional behavior, but they make the calls between participants crystal clear. Tapi dia bisa memperlihatkan dengan jelas apa saja calls atau panggilan atau pesan yang dilakukan antar partisipan. Tapi tidak baik atau tidak bagus ya untuk menunjukkan detail algoritma seperti loop atau conditional behavior. The second thing to note is the clear difference in style between the two interactions. Jadi sebenarnya stylenya, gitu ya, style pemecahan masalah atau style untuk ya sama-sama ada case, tapi memecahkannya bagaimana itu dibagi menjadi dua. Figur yang pertama itu centralized control. Jadi yang 4.1 itu centralized control. Karena kita lihat ini semuanya ada di sisi order. Jadi order memanggil. Jadi semuanya ada di order. Dia adalah centralized control. Nah di figur 4.2 use a distributed control, in which the processing is split among many participants, each one doing a little bit of the algorithm. Jadi distributed control processingnya ini di split di seluruh partisipan atau di sebanyak mungkin partisipan, dan masing-masing partisipan tersebut melakukan a little bit of algorithm. Despite this, object we got like me strongly prefer distributed control. Jadi memang si penulis ini cenderungnya pendekatannya OOP murni gitu ya. Dia lebih suka yang distributed control. One of the main goals of good design is to localize the effect of change. Salah satu tujuan utama dari desain yang bagus adalah melokalisir efek perubahan. Data and behavior that access that data often change together. Data serta behavior yang memungkinkan untuk mengakses data tersebut itu seringkali berubah. So putting the data and the behavior that use it together in one place is the first rule of object-oriented design. Jadi menyatukan kelas dengan fungsinya atau fungsi dasarnya apa. Misalkan order line dia ada fungsi dasarnya apa saja, produk dia punya fungsi atau atribut dasarnya apa saja, atribut dan operation dasar apa saja gitu ya. Itu merupakan aturan pertama dari object-oriented design. Oleh karena itu, kenapa kita di kelas diagram kemarin mempelajari ya ada kelas gitu ya yang serupa entitas, terus kemudian relasinya antara kelas satu dengan kelas yang lain. Di masing-masing kelas sebisa mungkin dia punya operation yang memang spesifik punya kelas tersebut atau atribut yang spesifik punya kelas tersebut. Jadi supaya nanti ketika ada operation yang dibutuhkan ya itu bisa didistribusikan penghitungannya di masing-masing kelas yang berwenang gitu ya, di masing-masing kelas yang berkepentingan. Jadi sedikit-sedikit kalau misalkan mau butuh tentang operationnya suatu kelas ya yang bersangkutan atau kelasnya ya harus nanti dilibatkan kelas tersebut. Ya, furthermore, by distributing control, you create more opportunities for using polymorphism rather than using conditional logic. Jadi kalau menggunakan distribution control ini ada membuka kesempatan untuk memanfaatkan polimorfisme yang dibandingkan dengan harus selalu menggunakan conditional logic. If the algorithm for product pricing are different for different type of product, jika algoritma untuk penghitungan harga ini berbeda-beda untuk masing-masing harga atau masing-masing produk yang berbeda, gitu ya. The distributed control mechanism allow us to use a class of product to handle this variation. Kalau produknya bervariasi, nah calculate price atau pricingnya itu nanti akan bisa di-override. Ya, bisa nanti dilakukan polymorphisme. Ya, didefinisikan ulang operationnya dan seterusnya.
In general, the object-oriented style is to use a lot of little objects with a lot of little methods that give us a lot of plug point for operating and variation. Jadi OO style ini tujuannya adalah memanfaatkan banyak dari objek-objek yang kecil, yang memiliki banyak dari metode-metode yang kecil, dan kita punya kesempatan banyak untuk melakukan operating dan variasi. Itu adalah konsep dasarnya dari OOP. Jadi objeknya kecil-kecil, metodenya juga kecil-kecil, tapi yang tepat ada di suatu kelas, sehingga kita nanti bisa melakukan operating dan variasi. Ya, ini di part pertama ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut di bagian selanjutnya mengenai creating deleting participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di part 2 dari sequence diagram, yaitu mengenai creating and deleting participant. Sequence diagram show some extra notation for creating and deleting participant. Seperti pada gambar 4.3. To create a participant, you draw the message row directly into the participant box. Jadi untuk membuat partisipan baru, Anda membuat panah, terus kemudian mengarah langsung ke partisipan box. A message name is optional here if you are using a constructor, but I usually mark it with new in any case. Jadi si penulis caranya message atau nama dari message-nya itu dikasih new. Itu berarti Anda membuat partisipan yang baru. If the participant immediately does something once it's created, such as the query comment, you start an activation right after the participant box. Jadi kalau partisipan langsung membuat atau aktif, gitu, mengaktifkan sesuatu, ya, ada something atau melakukan sesuatu ya, pada saat dia dibuat, maka langsung disimbolkan dengan activation box atau bar tadi ya. Jadi setelah aktif langsung barnya aktif, query comment. Deletion of participant is indicated by big X. Jadi ada X besar. A message row going into the X indicate one participant explicitly deleting another. Ada panah mengarah ke big X, berarti partisipan database statement ini dihapus oleh query comment. An X at the end of a lifeline shows a participant deleting itself. Ada X tanpa anak panah yang mengarah ke X tersebut, maka dia disebut self deletion atau partisipan menghapus dirinya sendiri. Jadi di gambar ini ya, kita bisa lihat ada satu query database, kemudian ada handler query gitu ya. Dia akan membuat new partisipan yaitu query comment, atau kalau kita bisa bayangkan tempat untuk menuliskan query-nya gitu ya. Kemudian dia buat new database statement. Dia mulai tempat tersebut mulai diketik database statement-nya gitu ya. Terus kemudian database tersebut belum akan aktif sebelum diklik run atau sebelum di execute. Nah, setelah diklik run maka dia activation bar-nya untuk execute database statement-nya dia akan aktif dan dia akan menghasilkan result. Hasilnya dari database itu apa ditampilkan. Terus kemudian query comment akan melakukan extract result yang merangkum result tersebut, menampilkan di format yang diinginkan dia atau ditentukan dia. Terus kemudian query comment melakukan perintah untuk close database statement kalau sudah selesai. Nah, query comment tersebut setelah melakukan close juga dia self deletion atau menghapus partisipasi dia sendiri dari alur ini. Kemudian handler akan mengeluarkan atau mendapatkan result ya, dari sebelum tadi query comment sebelum melakukan self deletion. Okay. In a garbage collected environment, jadi di Java itu kan ada garbage collection ya. You don't delete object directly. Anda nggak perlu satu persatu menghapus objek. But it's still worth using the X to indicate when an object is no longer needed and is ready to be collected. Jadi Anda bisa saja menambahkan X ketika Anda menganggap suatu objek itu sudah nggak dipakai lagi, dan dia nanti otomatis atau siap akan dihapus oleh garbage collector. Ya, jadi X ini bisa mengindikasikan juga walaupun tidak harus dihapus oleh yang lain atau dihapus oleh diri sendiri gitu ya. Maksudnya pengertiannya bukan berarti terus dia akan menghapus gitu ya, atau bisa juga dia menggambarkan suatu objek itu bisa dibutuhkan lagi ya. Selanjutnya adalah loops, conditionals, and the like. Untuk bagaimana menghandle looping, kemudian menghandle conditional atau yang semacamnya. A common issue with sequence diagram is how to show looping and conditional behavior. Di awal tadi
saya menyebutkan atau penulis yang menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi dasar sebenarnya dari sequence diagram, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dicakup oleh sequence diagram atau tidak maksimal digambarkan oleh sequence diagram. If you want to show control structure like this, you are better off with an activity diagram or indeed with code itself. Untuk memperlihatkan kontrol seperti ini, seperti loop conditional, Anda bisa lebih baik pakai activity diagram atau bahkan langsung saja pakai pseudo code. Jadi gambaran pseudo code, bukan pakai code aslinya ya, tapi pakai pseudo code. Treat sequence diagram as a visualization of how object interact rather than as a way modeling control. Jadi memang sequence diagram ditujukan untuk visualisasi bagaimana objek-objek berinteraksi, ya, bukan untuk menggambarkan kontrol logik. That's it, ya, artinya ada beberapa notasi memang sebenarnya yang harus ditambahkan atau harus digunakan. But loop and conditional are in the interaction frame. Jadi ada istilah notasi lagi itu namanya interaction frame. Jadi gambar interaction frame itu yang seperti ini ya. Yang ini ada keterangan frame, itu kotak-kotak ini namanya frame. Which are ways of marking of a piece of sequence diagram. Jadi yang merupakan jalan untuk menambahkan fungsionalitas dari sequence diagram. Figure 4.4 shows a simple algorithm based on the following pseudocode. Jadi di sini ada pseudocode, jadi bentuk pseudocode seperti ini. Jadi terlepas dari bagaimana implementasi atau bahasa pemrograman yang dipakai, Anda tetap bisa pakai pseudocode seperti ini untuk menggambarkan suatu alur nantinya. Ya. Nah di sini dibuat suatu operasi dispatch atau prosedur dispatch. For each line item, if product value lebih dari 10K, maka di dispatch atau dijalankan yang careful. Kalau selain itu, di dispatch yang regular. Kemudian, ada kondisi selain itu, if need confirmation, maka dia akan melakukan konfirmasi ke messenger, ke class messenger. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi ada perintah dispatch, terus kemudian setelah dispatch dan sepanjang ini, dispatch aktif, ada frame, interaction frame ya. Kemudian dikasih keterangan loop. Jadi ada keterangan loop, berarti di sini loop kondisinya adalah for each line item. Di sini ada for each line item. Ya, terus kemudian di dalam for each line item, jadi berarti selama nanti line itemnya belum habis anggotanya, gitu ya, itu nanti yang loop ini akan berjalan terus. Terus kemudian di dalamnya ada frame alternate tadi ada kata kunci kuncinya. Kalau lebih dari 10, maka ya value lebih dari 10.000, maka dia di dispatch yang careful. Jadi di sini ada partisipannya digambar juga. Namanya careful, kelasnya distributor. Terus ini namanya regular, kelasnya distributor. Jadi kalau lebih dari 10.000, maka di dispatch yang careful. Kalau di sini ada pembelah ya, ada else-nya atau guard-nya, di sini ada guard dulu, adalah guard. Kemudian kalau else itu di dispatch yang reguler. Nah, yang terakhir ada if di luar ini, di luar loop ini kan sudah n if ya, sudah n4, sudah n4 berarti di sini di luar frame yang ini, maka dia if need confirmation, messenger dot confirm. Jadi kata kuncinya adalah opsional. Jika need confirmation, maka dia mengirim atau mengaktifkan metode confirm ke class messenger. Ini adalah alurnya bagaimana memanfaatkan interaction frame. Ya. In general, frame consists of some region of a sequence diagram that is divided into one or more fragment. Jadi frame ini terdiri dari beberapa atau potongan dari sequence diagram that is divided into one or more fragment, yang dibagi menjadi satu atau beberapa fragment. Jadi di sini terbelah dari dua fragment. Each frame has an operator and each fragment may have guard. Jadi satu fragment dan fragment yang lainnya ini dibatasi menjadi guard atau dibatasi oleh guard. Step 4.1 list common operator for interaction frame. Nah, jadi di sini gambarannya. Kemudian ada list common operator for interaction frame. Jadi tabel 4.1 ini ada kata kunci yang biasanya dipakai untuk membuat frame. Jadi di sini kata kunci frame tersebut mengenai apa? Itu tergantung judul interaction frame-nya di sini. Ya, contoh loop, the fragment may execute multiple time and the card indicate the basis of
operation. Misalkan ada optional, the fragment execute only if the supply condition is true. Ya. Jadi if need confirmation, kalau dia butuh konfirmasi maka baru dijalankan gitu ya, optional. Nah ini semuanya bisa dipakai operation yang di interaction frame tersebut. Nah kemudian setelah itu di sini saya tidak bahas karena dia paragraf tersebut menjelaskan mengenai penggambaran di versi UML yang sebelumnya ya. Jadi kita langsung, nah ini dari sini ada UML 1, pembahasan UML 1, terus kemudian yang di sini juga masih membahas mengenai notasi dari UML yang sebelumnya. Langsung di sini saya lihat the UML standard has no graphic device to show passing data. Instead, it's shown by parameter in the message name and return arrow. Standar dari UML tidak ada notasi grafis khusus untuk bagaimana menampilkan data itu atau bagaimana menggambarkan passing data itu saling melewatkan. Jadi it's shown by parameter in the message name. Kelihatannya hanya pakai message name dan return arrow. All in all, although various schemes can add notation for conditional logic to sequence diagram, I don't find that they work any better than code or at least pseudocode. Jadi si penulis preferensinya dia, walaupun ada notasi khusus yang bisa ditambahkan dalam sequence diagram untuk conditional logic, dia berpikir bahwa lebih baik atau yang paling bagus itu adalah menggambarkan alur itu dengan kode atau paling tidak menggunakan pseudocode. Dan ada penjelasan juga di sini, kalau dari di sesi misalkan sesi brainstorming antar developer gitu ya, Anda kan nggak mungkin membuat gambar yang, atau bukan nggak mungkin ya, lama kalau Anda memilih untuk membuat gambaran yang seperti ini. Ya, Anda kan biasanya menggambarnya itu langsung pakai yang representasi yang sederhana, atau mungkin bahkan pakai pseudocode, mungkin pakai kata-kata di pseudocode saja. Nah ini untuk ya biasanya pakai untuk yang lebih baku gitu ya, ini untuk dokumentasi dan seterusnya gitu ya, spesifikasi itu baru dibuat notasi bakunya seperti ini. Atau nanti Anda bisa juga waktu brainstorming itu pakai CRC card. Nanti kita akan bahas juga di akhir. Selanjutnya ada synchronous and asynchronous calls. If you are exceptionally alert, you will have noticed that the arrowheads in the last couple of diagrams are different from the arrowheads earlier on. Jadi ada perbedaan ya antara arrowhead di sini. Ada arrowhead yang segitiga dan di dalamnya ada bold hitam, ada yang segitiga stick. Ya. In UML2, build arrowhead show asynchronous message, while stick arrowhead show an asynchronous message. Jadi yang seperti ini, yang segitiga bulat hitam, maksudnya segitiga dengan warna hitam gitu ya, bold, maka dia sinkronus. Segitiga yang stick atau cuma sekedar garis saja, itu adalah asynchronous. If a caller sends a asynchronous message, it must wait until the message is done, such as invoking a subroutine. Jadi kalau sender caller ya melakukan synchronous message, maka di sini diasumsikan setelah aktivasi atau setelah synchronous message itu si caller itu akan mendapatkan hasilnya, ya. Jadi diasumsikan ini pasti nanti akan mendapatkan hasilnya. Jadi ditunggu sampai ya, the message is done. If a caller sends a synchronous message, it can continue processing and doesn't have to wait for a response. Jika caller menggunakan asynchronous message atau pesan asinkronus, ya, it can continue processing and doesn't have to wait for response. Jadi asynchronous message ini dia cuma sekedar mengirim message saja, tidak mengharapkan nanti message tersebut ditanggapi. Jadi ini return discounted value sudah nggak jadi di sini diasumsikan ya cuma ya si sendernya ini mengirimkan message saja tanpa nanti harus menunggu balasan dari si order. Ya kalau diingat tadi kan sebenarnya kalau Anda lakukan synchronous message ini ada beberapa pandangan yang menganggap setiap ada message dikirimkan maka harus ada message pulangnya, gitu ya. Jadi message beritanya itu juga Anda boleh pakai juga pandangannya seperti itu. Tapi secara pribadi si penulis itu untuk dia sendiri ya menggambarkan itu dia ada return kalau dia menghasilkan informasi yang memang penting. Kalau sekedar di sini calculate price, di sini cuma calculated price misalkan, ya, atau di sini get price, di sini cuma price saja, gitu ya, sebagai message, itu kan tidak menambah informasi.
si penulis mengasumsikan saja, ini misalkan calculate price, ini pasti nanti dia dapat price atau calculated price dari sini, ya. Nah itu untuk sinkronus dan asinkronus message. Kemudian, ya, when to use sequence diagram. You should use sequence diagram when you want to look at the behavior of several objects within a single use case. Ketika Anda mau menggambarkan behavior dari beberapa objek di dalam satu use case, maka Anda bisa membuat sequence diagram. Jadi di sequence diagram ini sebenarnya juga penggambaran ya dari bagaimana objek-objek ya di dalam kelas diagram itu saling berinteraksi. Di dalam kelas diagram ada ya objek-objek dalam kelas diagram ada atribut, ada operation gitu ya. Nah, kapan sih digunakan atribut serta operationnya? Nah, itu bisa terlihat di kelas diagram. Kalau di kelas diagram kan diagram statis ya, yang menunjukkan apa saja yang ada di dalam kelas diagram tersebut dan bagaimana mungkin relasi atau asosiasinya. Nah, untuk penggunaan objek tersebut dalam kelas, ya objek-objek kelas tersebut, penggunaannya atau interaksinya bagaimana? Nah, ini menggunakan sequence diagram. If you want to look at the behavior of a single object across many use cases, use a state diagram. Jadi jika Anda mau melihat bagaimana behavior satu objek saja, jadi single object, di banyak use case atau di banyak fungsional program ya. Jadi yang dilihat itu misalkan an order, itu order saja gitu yang dilihat. Itu Anda pakai state diagram. Kalau ini kan enggak satu use case atau satu fungsi yang berperan apa saja gitu ya. Kalau sequence, kalau Anda lihat satu objek, ini perannya apa saja di seluruh fungsi, itu pakai state diagram. If you want to look at behavior across many use case or many threads, consider an activity diagram. Jika Anda ingin melihat bagaimana behavior across many use case, jadi nggak hanya di satu use case saja seperti sequence, tapi Anda lihat behavior bukan intersection objek, tapi behaviornya di many use case, ya, jadi di banyak-banyak di tiap-tiap use case, or many threads, consider an activity diagram. Anda bisa pakai activity diagram. Nah, activity diagram nanti yang akan diagram selanjutnya akan kita bahas ya. Jadi agak berbeda nantinya dengan kelas sequence diagram atau kelas yang activity nanti akan melihat behaviornya. Ya, kalau kelas diagram dan sequence-nya itu kan melihat dalam objeknya. Ya. Tapi activity nanti juga akan kita bahas. Sebenarnya dia bisa dua sisi, bisa dari objeknya atau pandangan yang lebih global atau lebih umum itu dari behaviornya. If you want to explore multiple alternative interaction quickly, you may be better off with CRC card. Jadi kalau Anda melihat atau ingin melihat alternatif interaksi dengan cepat, maka Anda bisa pakai CRC card. Jadi seperti tadi saya sebutkan, ketika ada sesi brainstorming di developer gitu ya, itu tinggal formatnya pakai CRC card saja, karena dia cuma singkat dan yang bisa dicakup itu luas. Nah, CRC card itu seperti ini. One of the most valuable technique in coming up with a good object-oriented design is to explore object interaction because it focus on behavior rather than data. Jadi teknik yang penting dalam OO itu adalah untuk mengeksplor interaksi objek karena dia berfokus pada behavior dan bukan pada data. Nah, disinilah menggunakan CRC merupakan salah satu praktek tersebut. Ya. Ya. CRC card. Nah, bentuk dari CRC card itu seperti ini. Ada kolom class, ada responsibility, ada collaboration. Jadi CRC itu singkatannya adalah class responsibility collaboration diagram gitu ya, atau CRC diagram. Biasanya kalau mungkin Anda proposal gitu ya, atau seminar proposal, nah itu kan kelas diagramnya kan belum terbentuk atau Anda belum bisa buat, tapi paling enggak Anda itu sudah harus bisa buat CRC-nya. Jadi kelas dengan kelas yang lain itu kolaborasinya apa. Di sini nggak perlu ada kita tahu nanti bentuk kelasnya atau atribut dasarnya seperti apa, tapi di sini hanya bagaimana kolaborasi antar kelas serta responsibility-nya apa. Jadi satu kelas itu responsibility-nya apa. Contoh di sini ada order. Order ini check if item in stock. Jadi responsibility-nya di order itu harus bisa melakukan check if item in stock. Nah, nanti order berkolaborasi dengan siapa? Ternyata dia nanti berkolaborasi dengan order lain karena misalkan itemnya itu ada di order lain.
ya, atau GameStop itu kalau ditentukan barangnya masih atau enggak, itu infonya ada di order line. Kemudian determine price, menentukan harga. Oh ternyata atribut harga itu juga nanti ada kolaborasinya dengan customer, karena mungkin tadi ada diskonnya. Ya. Check for valid payment, nanti kolaborasinya dengan apa? Dispatch to delivery address, itu nanti kolaborasinya dengan apa? Nanti di sini ketahuan class order itu responsibility-nya apa, peran-perannya apa saja yang harus bisa dilakukan oleh kelas tersebut, dan nanti kolaborasinya harus dengan siapa saja. Nah di sini ini untuk satu kelas. Nanti untuk kelas yang lain juga di kelas CRC-nya. Sehingga seperti ini kita anggap ya diagram yang nggak pakai notasi jadi satu gitu ya. Tapi dia bisa menggambarkan ya responsibility, kemudian dan collaboration-nya. Dan ini cara yang lebih singkat untuk bisa melihat behavior secara keseluruhan ya dengan menggunakan CRC ini. Tanpa sebelumnya kita tahu atribut detailnya apa atau apa operation detailnya apa. Paling nggak di sini kita harus bisa tentukan CRC-nya. Okay. An important part of CRC thinking is identifying responsibility. Jadi bagian penting dari CRC adalah mengidentifikasi responsibility. Responsibility in a short sentence that summarize something that an object should do. Jadi responsibility adalah kalimat yang singkat yang merangkum apa yang objek itu harus bisa lakukan. The idea is that you should be able to take any class and summarize it with a handful of responsibility. Idenya adalah Anda harus bisa merangkum kelas, menentukan kelas apa saja, merangkum kelas tersebut, dan merangkum responsibility-nya apa saja. Jadi seluruh kelas. The second C, second C, refers to collaborator. The other class that this needs to work with. Jadi untuk melakukan responsibility tersebut, suatu kelas yang digambarkan itu harus berkolaborasi dengan kelas yang lain atau kelas apa. Gitu ya. Nah di sini responsibility may correspond to an operation to an attribute or more likely to an undetermined class of attribute and object. Jadi responsibility ini nanti bisa berupa atribut, bisa berupa operation, dan ada kemarin ya, jadi bisa diingat atribut dan operation yaitu yang diberi oleh kelas ini. Bentuk dari responsibility itu adalah operation atau method ya, dan atribut. Jadi di sini cuma kalimat singkatnya saja yang responsibility-nya apa. Nanti entah penerapannya itu mau berbentuk atribut atau operation. Kemudian ya, ini adalah akhir dari pembahasan kita di sequence diagram, dan tentunya hanya di dokumen ini saja. Nanti insya Allah saya juga akan menampilkan video-video pendukung yang lainnya. Dan penjelasan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.